文堂主，咱们什么时候动？实力。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah beberapa saat, terdengar perkelahian dari bawah, dan sekelompok cahaya terang dan gelap berkelebat di depan matanya. Seharusnya seseorang sedang melepaskan keterampilan bela dirinya. Yang Kai lebih berhati-hati dan waspada. Dia tahu bahwa Fan Qingluo benar. Meskipun gua roh jahat sangat berbahaya, selalu ada orang di dalamnya. Ini baru saja masuk, tiba-tiba bertemu seseorang. Semakin berbahaya tempat itu, semakin bermanfaat. Berbagai keajaiban gua roh jahat sudah cukup untuk menarik orang untuk datang. Ini juga merupakan masa ketika dunia berada dalam kekacauan. Banyak orang berkelahi di luar. Dalam keadaan normal, akan ada lebih banyak orang di sini. Sesaat kemudian, suara dan cahaya pertempuran menjadi jelas. Yang Kai mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa seharusnya ada 4 orang di sisi lain, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Mereka mungkin semua pejuang dari wilayah Zhenyuan. Dalam proses jatuh, kesadaran spiritual dilepaskan secara diam-diam. Segala macam energi ekstrim yin dan jahat tersebar di seluruh lingkup kesadaran ilahi. Energi tersebut kuat atau lemah, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Seharusnya itu yang disebut roh jahat. Meskipun ia tidak menyadari bahaya untuk sementara waktu, Yang Kai dengan cepat memulihkan kesadaran spiritualnya. Setelah setengah cangkir teh, Yang Kai sampai di dasar gua. Tidak jauh di depannya, ada 4 sosok yang bertarung dengan keras. Semua jenis keterampilan seni bela diri sedang bermain, dan semua orang saling berdekatan. Kau mundur dan aku maju, kau kembali padaku, ada bukti untuk maju dan mundur, dan tidak ada kepanikan. Yang mereka lawan adalah beberapa benda hijau terang. Makhluk-makhluk ini tampak seperti manusia, dengan raut wajah yang samar dan ganas di wajah mereka, tetapi tubuh mereka tampak seperti ketiadaan dan substansi, yang ilusi dan ilusi. Di tengah raungan yang ganas itu, terdengar suara tangisan dan lolongan hantu, dan anginnya begitu kencang sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Ini pasti roh jahat. Aneh sekali. Yang Kai tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tak satu pun dari mereka menyadarinya. Mungkin mereka terlalu asyik dengan pertempuran di depan mereka. Demi menghindari kesalahpahaman, Yang Kai sengaja membuat keributan. Keempatnya terkejut dan buru-buru menoleh ke belakang. Detik berikutnya, seorang pria diam-diam keluar dari lingkaran pertempuran, menghadap Yang Kai dengan waspada. Yang Kai tanpa ekspresi dan tanpa permusuhan. Ia hanya berdiri diam di sana, menunggu akhir pertarungan mereka. Pria itu menatapnya sejenak, dan menyadari hal ini, ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Senyuman itu menunjukkan persahabatan. Yang Kai mengangguk ringan dan tidak memperhatikannya. Ia hanya diam-diam mengamati lingkungan gua roh jahat. Sepertinya ada lubang di tanah. Seluruh tanah berongga, tetapi terkadang ada beberapa pilar batu yang menjulang tinggi. Gua roh jahat itu sepi, dan hampir tidak ada vitalitas. Hal ini pasti akan membuat orang merasa tertekan. Lingkungannya juga cukup kompleks dan saling terkait. Meskipun berada jauh di dalam tanah, di sini tidak gelap. Cahaya berkilauan dan tembus pandang di mana-mana. Beberapa dari mereka tampak seperti kunang-kunang, dan beberapa seperti api hantu. Seluruh awan gelap itu jahat seperti api penyucian Shuro. Orang-orang di dalamnya juga tampak ganas. Setelah mengamati sebentar, Yang Kai sudah memikirkannya. Seandainya iblis ada di sini saat ini, roh-roh jahat hijau ini akan menjadi tonik yang hebat baginya. Sayang sekali dia masih berada di dasar aliran naga yang terperangkap untuk menyerap roh jahat tersebut. Dia tidak memiliki berkah ini. Meskipun salah satu prajurit berjaga-jaga terhadap Yang Kai dan salah satu rekannya hilang, 3 orang yang tersisa tidak berani menyembunyikan rahasia mereka lagi. Mereka memainkan semua jenis keterampilan seni bela diri yang ganas dan segera membunuh beberapa roh jahat hijau. Dengan lolongan tajam, tubuh roh-roh jahat hijau itu tiba-tiba hancur dan menghilang di udara. Hanya ada beberapa kelompok yang terlihat sangat jelas, tetapi masih ada beberapa kekuatan yin dan jahat di dalamnya, yang melayang di udara. Asal-usul roh jahat, pikiran Yang Kai bergerak. Semua prajurit yang datang ke gua roh jahat adalah untuk mencari sumber roh jahat. Mereka dapat menyerap, memurnikan, dan mendapatkan berbagai manfaat darinya. Namun, sumber roh jahat hijau ini terlihat agak lemah, tidak terlalu kaya energi. Melihat hal ini,
Yang Kai mengalihkan pandangannya. Mereka semua memandang Yang Kai dan sangat puas dengan penampilannya yang stabil. Salah satu pria, yang tampak tenang, berkata kepada wanita lain, "Saudari Rong, simpan barang-barang itu." Oh, wanita itu mengangguk, lalu mengeluarkan botol kecil dari tas kain di pinggangnya. Ia mengarahkan botol itu ke sumber roh jahat hijau, dan sedikit menggerakkan Zhen Yuan. Botol yang tidak terlalu besar itu berhasil mengumpulkan semua roh jahat. Wanita itu mengocok botol itu sambil tersenyum, dan mata indahnya tertuju padanya, dengan ekspresi puas. Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria yang baru saja berbicara itu sepertinya menyadari hal ini. Ia tak kuasa menahan senyum lebar dan berkata kepada Yang, "Di Tao yang bawah, bagaimana kau memanggil dirimu sendiri? Ternyata kau adalah saudara Yang." Tao yang tertawa dan mengangkat alisnya yang tajam. Ia berkata terus terang, "Lihatlah saudara Yang, sepertinya kau tidak tahu banyak tentang tempat ini." Ya, Yang Kai mengangguk. Fan Qingluo hanya memberitahunya tentang bahaya dan peluang di Gua Iblis. Ia tidak mengatakan bahwa ada botol yang bisa mengumpulkan sumber roh jahat. Jadi ia sangat khawatir tentang hal ini. Tidak heran, Tao yang tampaknya sudah mengenal dirinya sendiri. Setidaknya dia tidak menunjukkan niat jahat, dan dia tidak mengandalkan lebih banyak orang untuk mengurangi kecurangan. Yang Kai merasa perlu untuk memeriksa kembali para pejuang tanah jahat Changyun. Saya khawatir dunia terlalu berprasangka buruk terhadap tanah jahat Changyun, jadi saya pikir siapapun yang tinggal di sini bukanlah hal yang baik. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang jahat dan orang baik hidup berdampingan di mana-mana? Yang Kai dan Tao yang sedang berbicara. 3 orang lain di sekitarnya juga memandang Yang Kai dengan penuh minat. Mereka tampaknya berpikir bahwa pria ini agak konyol dan menggelikan. Mereka berani masuk ke gua roh jahat tanpa mengetahui apapun, dan mereka masih masuk sendirian. Botol apa ini? Yang Kai menunjuk botol di tangan gadis itu dan bertanya. Karena Tao yang tidak memiliki niat jahat, ia secara alami dapat menanyakan kabar tersebut. Tao yang mengambil botol dari tangan gadis itu dan mengocoknya di depan Yang Kai. Ia melihat cahaya hijau pekat di dalamnya, yang bergejolak seperti air. Aliran ini adalah botol roh murni, semacam harta karun rahasia, yang khusus dimurnikan untuk para seniman bela diri yang datang ke sini untuk berlatih. Melihat bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentangnya, Tao yang tak kuasa menahan tawa, mengusap dahinya, dan dengan sabar menjelaskan, "Saudara Yang, tahukah Anda bahwa roh jahat akan meninggalkan asal-usulnya setelah dibunuh? Ada berbagai macam hal menakjubkan di sumber ini, yang dapat dimanfaatkan setelah diserap dan dimurnikan. Namun, sumber ini tidak mudah diserap. Sumber ini mengandung banyak energi yin dan jahat, yang membutuhkan seni bela diri untuk memurnikannya. Selain itu, semakin kuat roh jahat, semakin kuat pula kekuatan yin dan jahat yang akan tertinggal di sumber tersebut setelah kematian." Yang Kai mengangguk pelan, dan ia juga dapat mendeteksi energi yin dan jahat yang terkandung dalam sumber roh jahat. Itu adalah energi murni dan ganas. Tidak ada yang bisa menerimanya. Jika ia menyerap terlalu banyak, ia akan kehilangan akal sehatnya. Butuh waktu untuk memurnikannya. Di gua jahat dan jahat ini, ada krisis di mana-mana. Kau tidak bisa membunuh roh jahat setiap saat. Kau harus menyerap dan memurnikannya di tempat. Betapa berbahaya dan bodohnya orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Tao yang terkejut. Botol berdenting itu ampuh. Botol itu dapat menempatkan sumber roh jahat di dalamnya. Ketika kau menemukan kesempatan dan tempat yang aman, kau dapat mengeluarkan sumber di dalamnya. Begitu, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ada cukup banyak orang terkenal di daerah ini. Dia berlari sendiri dengan gegabah. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Lagi pula, botol gemerincing juga memiliki efek memurnikan yin dan kejahatan. Semakin lama kita menyimpannya, semakin mudah bagi kita untuk memurnikan sumbernya. Namun, itu akan merusak botol gemerincing. Jadi, lebih baik jangan menyimpannya terlalu lama. Cobalah cari kesempatan untuk memurnikannya lebih awal, yang juga dapat meningkatkan kekuatan kita, haha. Sudah diajari. Yang Kai mengepalkan tinjunya. Sama-sama, saudara Yang. Tao yang tersenyum tipis dan mengerutkan kening. Wajahnya tampak berjuang dan ragu-ragu. Namun dia segera berkata kepada wanita itu, "Adik seperguruan, berikan aku botol lagi." Wanita itu mengeluarkan sebuah botol dan menyerahkannya kepada Tao Yang. Tao yang membalikkan tangannya dan melemparkannya kepada Yang sambil tersenyum, "Sebaiknya saudara Yang mengambil satu, atau aku khawatir akan sangat merepotkan sendirian."
Kakak seperguruan. Melihat kemurahan hatinya, ia langsung memberikan sebotol spirit murni kepada orang asing itu, dan ketiga orang lainnya tak kuasa menahan napas. Botol berdenting bukanlah harta karun rahasia kelas atas, tetapi sangat sulit untuk dimurnikan. Mereka hanya membawa 3 botol kali ini. Hanya memberikan 1. Kita semua pernah mengalaminya dan harus saling membantu. Tao yang memelototi ketiga pria itu dengan tenang dan memberi isyarat agar mereka diam. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambil botol berdenting itu, dan alisnya sedikit berkerut. Meskipun ia tidak berarti apa-apa bagi Tao yang ketika ia turun, mereka bertemu secara kebetulan. Mereka begitu murah hati sehingga Yang Kai terkejut. Hal ini membuat dia bertanya-tanya apakah pihak lain punya sesuatu yang bisa dimintanya untuk dibantu. Namun, mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka bisa membantu. Karena ingin mengembalikan botol itu, Yang Kai menoleransinya lagi. Orang lain mengirim barang mereka sendiri, dan tidak baik mengembalikannya secara langsung. Mungkin membuat orang merasa panas di wajah dan pantat dingin. Jika ada yang tidak baik, kita harus saling berhadapan. Apa yang bisa saya tukarkan dengan mereka? Yang Kai ragu-ragu. Kesadaran ilahi bergoyang di ruang buku hitam. Selain ramuan, susu roh, dan salep roh, ada juga ginseng iblis yin yang. Selain itu adalah kenang-kenangan rahasia dari berbagai sekte besar di luar negeri, termasuk pedang sura dan begonia darah 1000 benang sari. Selain itu, ada beberapa pil. Pil-pil ini disiapkan oleh Ling Taixu pada awalnya, tetapi tidak digunakan pada saat itu. Ada juga 2 botol pil kelas Tian yang dikeluarkan dari rumah harta karun Fan Qingluo untuk dilihat. Setelah penyelidikan seperti itu, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sebenarnya cukup miskin. Setelah memikirkannya dengan saksama, aku masih berpikir aku bisa memberi mereka sebotol pil kelas Tian. Sebotol pil tingkat surga juga sangat berharga, dan ini dari rumah harta karun Fan Qingluo. Cukup untuk memiliki pil tingkat surga kelas atas. Setiap botol bernilai setidaknya 2,3 juta perak. Seharusnya cukup untuk mengimbangi psionik. Yang Kai mengerutkan kening dan merenung. Kesadaran ilahinya mengembara di ruang buku hitam. Meskipun hanya sesaat, di mata orang lain, dia linglung. Ketiga pria itu tidak menyela Taoyang dan memberi Yang Kai sebotol roh murni. Hanya karena dia adalah saudara senior, mereka menoleransi hal itu. Tetapi mereka masih berpikir bahwa saudara seperguruan itu terlalu murah hati, dan juga agak sembrono. Kita baru pertama kali bertemu. Bahkan jika kita ingin berteman dengannya dan berteman dengannya, kita tidak harus melakukan ini. Saat ini, aku tak kuasa menahan rasa kesal ketika melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Kai. Gadis bernama Rong Mei itu tampaknya berpikiran jernih. Ia mendengus dingin saat itu. Tidak bisakah kau mengucapkan terima kasih ketika orang lain memberimu sesuatu? Kau tidak bodoh. 2 lainnya juga berwajah dingin, seolah-olah mereka telah menderita kerugian besar. Yang Kai tertegun, menatap mereka, dan berkata dengan ringan, maaf, aku sedang memikirkan sesuatu, ada yang hilang. Rong Mei, gadis muda itu, menolak untuk menyerah, seolah-olah dia harus mendengarkan ucapan terima kasih Yang Kai. Ya, Yang Kai mengangguk dan melemparkan sebotol pil kepada Taoyang. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa. Setelah itu, dia melangkah pergi dengan cepat. Rong Mei mengejar Yang Kai beberapa langkah. Fang Xin marah dan menghentakkan kakinya, lalu berkata, orang ini. Taoyang menatap ketiga adik seperguruan yang gagal itu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Meskipun dia tidak memarahi mereka, kekecewaan di antara alisnya terlihat jelas. Kakak seperguruan. Seorang adik seperguruan kurus menatapnya dengan curiga, apakah dia sepadan? Ya, melihat bahwa dia bukan karakter yang galak, dia lebih biasa saja dalam berpakaian. Kenapa memberinya sebotol minuman keras murni tanpa imbalan? Mata besar Rong Mei tampak bingung dan bergumam pelan, aku benar-benar merepotkan. Aku bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kenapa dia bilang begitu? Dia tidak menganggapnya enteng. Tao yang akhirnya memelototi mereka dan menyerahkan botol yang baru saja dilempar Yang Kai Gang kepada Rong Mei. Dia berkata pelan, lihat sendiri. Rong Mei mengambil alih dengan tidak puas, mengerucutkan mulutnya yang kecil. Bukankah sebotol pil, bisa setara dengan nilai botol yang berdenting itu? Sambil mengeluh, ia membuka tutup botol dengan santai dan mengendusnya dengan lembut. Wajah Tao yang tiba-tiba berubah warna dan menatap Tao yang dengan takjub. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Taoyang. Tidak,
Rong Mei tampak terkejut. Ia tidak percaya. Tangan kecilnya dengan lembut mengocok pil dari botol dan meletakkannya di telapak tangannya untuk mengamatinya dengan saksama. Dua orang lainnya juga berkumpul untuk mencium aroma dan siang yang kaya dan melihat pil yang montok itu. Mereka semua berseru, "Tian kelas dan..." Lihat lebih dekat. Penglihatan Tao yang jelas lebih tinggi daripada mereka bertiga. Ia dapat melihat kualitas pil itu sekilas. Apakah itu pil kelas atas? Kali ini, ketiga orang itu tidak hanya tidak mengeluh, tetapi juga menunjukkan ekspresi gembira yang kuat. Pil Zenyuan kelas atas. Tao yang berkata dengan senyum pahit, "Bicaralah, bisakah kau mengimbangi nilai sebotol roh murni?" Rong Mei tersipu dan bergumam, "Ya." Lagi pula, terkadang, sebotol pil yang bagus tidak dapat diukur dengan uang. Itu dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Seperti apa orang itu? Dia sangat murah hati. Wajah adik seperguruan yang kurus kering itu terkejut. Menarik juga untuk dikatakan. Ini pertama kalinya kakak seperguruan bertemu dengan orang itu, tetapi masing-masing lebih murah hati daripada yang lain. Sepertinya mereka ingin bersaing. Jika kau memberinya buah persik, kau akan membalasnya dengan buah prem. Itu saja. Tao yang mengatupkan mulutnya dan menatap ketiga orang itu dengan dendam yang membara. Tidak peduli apapun asal-usulnya, kakak seperguruan, aku ingin berteman dengannya, tetapi aku dihancurkan oleh kalian bertiga. Ketiga orang itu tak kuasa menahan rasa bersalah, berulang kali mengakui kesalahan mereka. Rong Mei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak seperguruan, bagaimana kau bisa melihat bahwa dia layak untuk ditemui? Orang-orang yang datang ke sini bermacam-macam. Bagaimana jika dia orang jahat?" Tao yang tersenyum. "Jika dia orang yang berbahaya, dia tidak akan sengaja membuat suara agar kita bisa mendeteksinya sekarang." Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka mengira itu adalah suara yang dibuat oleh Yang Kai ketika dia jatuh. Tanpa diduga, dia sengaja mengeluarkan suara untuk mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain, "Mungkin aku tidak ingin disalahpahami." Dengan begitu, dia bukan pembuat onar, dan sifatnya tidak buruk. Dan sekali lagi, mata Tao yang tampak berkilat-kilat, dan dia sangat cerdik. Meskipun kata-kata dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, karena dia berani datang sendirian, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Pria ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Tidak, dia lebih muda dari kita. Rong Mei jelas tidak mempercayainya. Usia bukanlah segalanya. Tidakkah kau lihat dia sama sekali tidak gugup saat menghadapi kita berempat, dan dia sama sekali tidak peduli pada kita. Apa artinya itu? Ini menunjukkan bahwa dia tidak takut pada kita, dan bahkan mungkin punya kekuatan untuk membunuh kita. Itu sebabnya aku berteman dengannya. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Mereka semua menggelengkan kepala. Tao yang menatap mereka tanpa daya. Jangan terlalu picik, oke. Di dunia ini, ada banyak keajaiban dan orang-orang kuat. Kita harus melihat ke depan. Rong Mei terkekeh. Tapi meskipun kau bilang begitu, aku tetap tidak percaya, pasti ada bakatnya. Tapi kalau dia bisa membunuh 4 dari kita tahun itu, dia bukan jenius. Itu tidak normal. Dua lainnya mengangguk dan berbicara sepenuh hati. Ingatlah satu kata, hidup di dunia ini, kau boleh tidak punya kekuatan, tapi sama sekali tidak boleh tidak punya penglihatan. Kau harus melihat dengan jelas siapa yang tidak bisa menyinggung dan siapa yang bisa berteman. Kalau kau bisa berumur panjang. Baiklah, aku tahu kau akan bicara klise lagi. Ayo masuk, dan pria itu akan selangkah lebih maju dari kita. Rong Mei melangkah maju dan menarik Tao Yang, "Kita lebih cepat. Mungkin kita bisa bertemu dengannya lagi. Saat itu, kita bisa melihat apakah dia benar-benar mampu. Percuma kau bicara lebih banyak sekarang." Petik 2. Ia juga ingin tahu apa yang diandalkan Yang Kai untuk masuk ke sini sendirian. Beberapa mil jauhnya, Yang Kai mengerutkan kening dan menatap ke depan tak jauh dari sana yang melayang-layang, seolah-olah hantu pada umumnya, seluruh tubuh berwarna hijau Ying roh jahat. Setelah pengamatan yang cermat, kami menemukan bahwa roh jahat itu hanyalah setengah entitas. Ia tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi hanya fitur wajah yang kabur. Ia menggambarkan teror dan tampak ganas. Setelah melihatnya sejenak, Yang Kai berjalan ke arahnya. Yang Kai ditemukan oleh roh jahat ketika ia mendekati lebih dari 10 kaki. Dengan lolongan, roh jahat itu melayang ke arah Yang Kai seperti bunga willow. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan hantu-hantu menangis dan melolong. Yang Kai melambaikan telapak tangan ke roh jahat,
dan angin panas dari telapak tangan itu datang dan menepuk-nepuk tubuh roh jahat itu. Roh jahat itu dilanda ledakan kelonggaran, diserbu oleh yang asli, seperti api, terbakar abis. Meskipun energi yang asli dengan cepat diimbangi oleh energi jahat roh jahat, tampaknya telapak tangan ini juga membuatnya menderita banyak kerugian, dan seluruh tubuh Ying Ying hijau menjadi sangat redup. Yang Kai tampak tertegun, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat mengambil langkah untuk mengejar. Tingkat kelonggarannya jauh di luar imajinasi Yang Kai. Sebelum melihat keempat anak buah Tao yang berhadapan dengan roh-roh jahat itu, Yang Kai mengira dirinya sama. Berdiri di tempat, mengerutkan kening untuk waktu yang lama, Yang Kai selalu merasa bahwa fenomena ini tidak normal. Dikatakan bahwa roh jahat tidak akan pernah mati ketika bertemu dengan tubuh yang hidup. Bagaimana mungkin ia lolos hanya dengan satu gerakan? Dan beberapa gerakan dapat membunuh roh jahat. Apakah karena ki yang asli menahannya? Inilah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan hal ini. Yang Kai selalu menjadi musuh roh jahat. Yang Kai dapat menekan energi jahat di Ao Gu Jin dengan mengandalkannya. Dengan cara ini, Yang Kai tampak terkejut dan menjadi sangat bersemangat. Di gua jahat ini, saya tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dibandingkan yang lain. Jika kita tidak memanfaatkan keuntungan ini, itu tidak terlalu boros. Mengeluarkan botol berdenting, Yang Kai belajar dari tindakan saudari Rong, dan memasukkan energi vitalnya ke dalam harta rahasia ini. Dalam sekejap, ada hisapan di dalam botol berdenting, yang menyerap asal-usul roh jahat. Sangat menarik. Yang Kai tertawa, kosongkan botolnya dan lanjutkan perjalanan. Sepertinya tidak banyak jejak aktivitas seni bela diri di sekitar sini. Hanya ada beberapa orang. Yang Kai membunuh sepanjang jalan, dan dia tidak pernah melepaskan roh jahat yang dilihatnya. Setelah menderita kekalahan dalam pengejaran pertama, Yang Kai bertindak tegas. Dia tidak memberi roh-roh jahat kesempatan lagi untuk melarikan diri, dan dia langsung mengalahkan mereka dengan kekerasan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ada 20 kelompok roh jahat di dalam botol yang berdenting, dan mereka memperoleh banyak